Halo YouTube, kembali lagi di channel Diulik ID. Di video sebelumnya kita udah nambahin font eksternal di project kita. Dan kali ini kita akan bikin form login ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk membuat form login ini kita perlu menambahkan beberapa komponen React Native untuk dapat menginputkan username dan password. Di samping itu kita juga akan menambahkan button untuk login dan sign up ya teman-teman. Juga kita akan menambahkan logo di form login ini. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung aja. Pertama, kita akan menambahkan komponen text input, yaitu komponen yang digunakan untuk menampung data teks, di mana text input ini akan kita gunakan untuk menampung username dan password. Kita tambahkan dulu text input di library React Native seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan komponen text input ini ke halaman seperti ini teman-teman. Kita save dulu ya teman-teman. Kita lihat di emulator nampaknya belum ada yang berubah sih, karena text inputnya kita belum tambahkan sentuhan styling ya teman-teman. Kita tambahkan dulu stylingnya. Stylingnya kita kasih nama text input login seperti ini. Kemudian di dalamnya kita tambahkan height. Kita kasih 50, lalu width, ada width kita kasih 300. Dan border width kita kasih satu aja ya teman-teman. Nah, for your information, untuk angka-angka ini satuannya pixel ya teman-teman. Jadi di styling ini kita akan merubah ukuran text inputnya menjadi memiliki lebar 300 pixel, tingginya 50 pixel, dan akan memiliki garis pinggir setebal 1 pixel ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa kita panggil styling ini di komponen text inputnya seperti ini teman-teman. Oke, kita save, lalu kita lihat di emulator. Nah, text input untuk username sudah terbentuk. Text input ini kita copy paste kan untuk membuat inputan password. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita save, dan sekarang kita sudah punya dua inputan teks untuk username dan password. Nah, supaya UI kita lebih user friendly untuk digunakan, text input ini kita tambahkan placeholder agar user dapat membedakan inputan untuk username dan password. Kita tambahkan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita save dan terlihat seperti ini ya teman-teman. Nampaknya secara tampilan masih agak kurang rapi ya teman-teman.
Teks input ini nampak terlalu rapat, jadi kayaknya kita perlu tambahkan space agar ada jarak antara kedua teks input ini. Oke, kita tambahkan margin di stylingnya. Kita kasih margin di 5 pixel aja teman-teman. Seperti ini, lalu kita save. Nah, udah lebih oke lah. Oh iya, untuk placeholdernya juga sepertinya perlu ditambahkan jarak nih, supaya nggak terlalu mepet ke pinggir kiri. Kita tambahkan padding 10 pixel ya teman-teman. Dan supaya teks inputnya nggak ngotak banget kayak gini, sudutnya kita akan buat agak membulat. Kita kasih border radius di 10 pixel, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita save. Nah, jauh lebih baik lah ya. Oke. Khusus untuk password, supaya teksnya nggak langsung terlihat tulisannya, kita perlu tambahkan secure text entry dengan nilai true seperti ini teman-teman. Kita save dulu. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk teks input password ini, ketika kita ketik input atau karakter, jadi karakternya itu akan berubah jadi karakter bintang, supaya nggak mudah dilihat orang lain yang kepo sama password kita punya. Oke, sip. Lanjut. Oh iya, sebelum ke button, kayaknya kita akan hapus-hapus dulu nih teks-teks hello world bekas project kita di video sebelumnya. Oke, lanjut ke bikin tombol untuk login. Oke, untuk button login ini kita akan pakai komponen touchable opacity. Kita tambahkan dulu di library React Native seperti ini. Kemudian kita tambahkan touchable opacity ini ke dalam form kita seperti ini. Lalu kita buatkan stylingnya untuk touchable opacity ini. Namanya kita kasih button 1. Button 1 ini kita kasih height atau tingginya 50 pixel dan lebarnya 300 pixel juga, sama kayak teks input tadi. Terus kita kasih border width di 1 pixel juga. Kemudian kita kasih border radius di 10 pixel dan margin di 5 pixel. Lalu kita kasih warna. Nah, di sini kita akan kasih warnanya itu di background color seperti ini. Kita kasih green. Kita akan kasih warna hijau di button ini. Kemudian kita panggil stylingnya seperti ini di komponen touchable opacity. Kemudian kita save. Nah, kita sudah punya button teman-teman. Tapi kita kasih teks dulu nih. Kita tambahkan teks dalam touchable opacity-nya seperti ini.
teksnya bertuliskan login seperti ini. Lalu kita save. Teks loginnya kita bikin rata tengah dulu. Di styling button 1 ini kita tambahkan align item. Kita isi dengan center supaya komponen teks yang ada di dalam touchable opacity ini rata tengah secara horizontal. Lalu tambahkan juga justify content dengan nilai center supaya komponen teks yang ada di dalam touchable opacity rata tengah secara vertikal. Nah, sudah oke. Teksnya sudah rata tengah. Sekarang kita fokus ke teks loginnya. Sepertinya kita perlu buat agak besar ya, dan warnanya perlu dibuat lebih kontras supaya lebih mudah dibaca. Kita bikin styling baru untuk teks login ini. Kita bikin nama button text. Di button text ini kita kasih colornya kita kasih white, warna putih ya teman-teman. Lalu untuk font size-nya, ukurannya kita bikin jadi 20 pixel seperti ini teman-teman. Kita panggil styling button text ini di komponen teksnya login. Seperti ini, lalu kita save. Nah, sudah cukup oke nih teman-teman. Oke, berikutnya kita copy button login ini untuk membuat button sign up ya teman-teman. Kita kopikan lalu pastekan di bawahnya seperti ini. Lalu kita rubah teksnya menjadi sign up seperti ini. Lalu kita save. Oke, untuk button sign up ini kita akan rubah juga backgroundnya menjadi warna biru ya teman-teman. Kita bikin style baru. Kita namai button 2. Tapi kita akan copas dari stylenya button 1 ya teman-teman, karena isinya hampir sama. Lalu namanya kita rubah jadi button 2 seperti ini. Dan background colornya kita rubah menjadi blue, karena kita ingin button sign up-nya menjadi warna biru. Oke, pemanggilan stylenya kita rubah juga nih. Lalu kita save. Oke, sip. Sekarang kita udah punya text input untuk username, password, button login, dan button sign up. Oke, dan di sentuhan terakhir untuk kali ini kita akan tambahkan logo di form login kita teman-teman. Di library React Native ini kita tambahkan dulu komponen image seperti ini teman-teman. Lalu kita panggil komponen image ini di atas text input username seperti ini teman-teman. Nah, di komponen image ini kita bisa panggil file image sesuai dengan kebutuhan kita nih teman-teman. Oke, di project ini saya akan kumpulkan aset image di dalam folder aset image ya teman-teman. Saya buat dulu folder image-nya seperti ini. Kemudian saya akan copy paste
copy paste kan sebuah file image, dan di sini saya punya file dengan nama companylogo.png ya teman-teman. Saya pastekan ke dalam folder asset image seperti ini. Oke. Balik lagi ke halaman Sublime Text dan filenya sudah ada di folder asset image ya teman-teman. Nah, di komponen image ini kita panggil file image atau gambar yang sudah kopikan tadi ke folder asset image dengan menambahkan prop source seperti ini. Kemudian di dalam source ini ada require, kemudian di dalam require-nya ini ada path atau alamat penyimpanan di mana kita menyimpan file logonya. Oke, seperti ini. Lalu kita save. Oke, gambar logonya sudah muncul nih teman-teman di halaman form login kita, tapi kayaknya terlalu kegedean ya teman-teman. Kita perlu tambahin styling juga nih untuk komponen image ini supaya ukuran gambarnya jadi lebih pas dan proporsional lah di form login kita. Kita tambahkan styling baru, kita namain company logo. Di dalamnya kita kasih height untuk tingginya 300 pixel dan widthnya di 300 pixel juga nih. Lalu kita kasih margin di 50 pixel. Jangan lupa kita panggil nama stylenya di komponen image ini seperti ini. Lalu kita save. Oke, logo company-nya sudah proporsional nih, sudah enak dilihat nih. Oke, dan kita sudah selesai membuat form login secara UI dengan menggunakan Export React Native. Tapi untuk fungsi-fungsinya kita belum tambahkan ya teman-teman. Untuk fungsi-fungsinya mungkin kita akan tambahkan di video-video berikutnya ya teman-teman. Kalau teman-teman ada masukan atau request dari apa yang mau kita ulik di konten selanjutnya atau kedepannya, boleh banget nih teman-teman tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like jika teman-teman suka sama videonya, subscribe jika video ini bermanfaat buat teman-teman, dan tekan tombol loncengnya supaya kita semakin semangat buat share konten ngulik yang berfaedah lainnya, dan teman-teman nggak ketinggalan informasi dari konten kita teman-teman, channel kita. Oke, sekian dulu video ngulik kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.